join aja. Yuk dijawab yuk. Oke. Oke, saya tutup ya pollingnya. Oke, saya share hasilnya. Nah, ini dia. Wow. Ternyata paling banyak di atas 8 jam ya. Bayangkan, satu hari ada 24 jam dan lebih dari 8 jam kita gunakan untuk berselancar di internet di era digital ya. Oke, saya akan stop sharing. Nah, Bapak Ibu, dari hasil survei kecil-kecilan yang kita buat tadi itu ya, nah ini membuktikan ya bahwa sebenarnya dunia digital ini sudah cukup meluas gitu ya, sudah cukup banyak digunakan oleh Bapak Ibu, terutama yang ada di ruangan ini, dan memakai Zoom ya pada hari ini tentunya. Nah, hal ini juga diperkuat ternyata Bapak Ibu dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kompas. Nah, dia itu mengatakan bahwa pengguna internet di awal 2021 ini sudah mencapai 202 juta jiwa. 202 juta jiwa. Wah, bayangkan. Penduduk Indonesia aja ada berapa? Dan 200 jutanya itu berselancar di internet gitu Bapak Ibu. Nah, peningkatan kenaikannya pun itu sudah sebesar 15% dari tahun 2020. Wah, bayangkan ya, hanya berjarak 1 tahun itu peningkatannya sudah cukup besar 15% gitu ya. Bayangkan saat kedepannya nanti beberapa tahun kemudian ya, bisa bayangkan sendiri peningkatannya seperti apa. Nah, terutama saat pandemi ini ya, secara tidak langsung kita itu didorong untuk masuk ke dalam era digital. Nah, anak sekolah pun zaman sekarang, SD pun sudah online ya. Kebanyakan tugas-tugas pun yang dikerjakan sama mereka itu bukan hitam di atas putih lagi gitu ya, bukan di atas kertas lagi, tapi dalam bentuk mungkin Word gitu ya, mengetik, terus video, dan nanti dikumpulkannya pun juga melewati online. Nah, itu padahal anak sekolah ya, anak sekolah SD, bayangkan. Dan juga sekarang ini pesan makanan, belanja, pembayaran gitu ya, bahkan konsultasi ke dokter pun itu sudah melalui online, sudah bisa online Bapak Ibu. Wah, bayangkan ya, sangat-sangat serba online, sangat-sangat canggih, bahkan jauh pun bisa ya berkomunikasi gitu ya. Terus bertatap muka juga bisa. Nah, itu dia. Sampai-sampai pernah nggak sih Bapak Ibu itu ya merasa kayak, aduh cepet banget sih perkembangannya ini gitu ya. Cepat sekali saya baru belajar di area yang sini, yang situ sudah muncul baru lagi, sudah ada fitur baru lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak sama saya? Ayo, silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat ya, setuju gitu. Ayo, siapa yang merasa, aduh cepet banget sih saya ini masih mendalam yang di sini. Kak Ellen, mikrofonnya ke mute. Oke, nah setuju semua nih ya Bapak Ibu. Kalau semuanya ini sudah era serba online gitu ya. Nah, oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu merasa, aduh, cepet banget sih pergerakannya, gimana ini saya gitu ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Justru karena Anda hadir pada malam hari ini. Nah, menarik ya. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu, karena pada malam hari ini kita akan berproses gitu ya, bersama-sama, diajak oleh Bu Dwi Ratnasari gitu ya. Dan nanti kita akan diajak untuk belajar bagaimana sih mengejar transformasi ini sehingga kita itu bisa mengikuti perubahannya dengan baik gitu ya. Dan tentunya proses transformasi pada malam hari ini juga menggunakan tools dari Points of View. Yaitu pada malam hari ini kita akan menggunakan coaching game dan Pungtum gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu Tribe, yes, terima kasih Kak Margaret. Nah, itu dia, sudah ditunjukkan Kak Margaret. Nah, jadi teman-teman Tribe boleh nih, sudah mulai dipersiapkan ya toolsnya, coaching game dan Pungtum, supaya nanti dalam prosesnya itu kita bisa berproses bersama dengan baik gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum menjadi Tribe gitu ya, dan baru bergabung, jangan khawatir karena tentunya kami akan membantu Anda dari sini gitu ya, dengan kecanggihan era digital ini gitu ya, kita akan membantu
Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tetap bisa ikut bermain dan berproses bersama kami, begitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa khawatir karena belum punya toolsnya. Nah, juga pada malam hari ini Bapak Ibu, kita ini akan bersama-sama berproses gitu ya dalam ruangan ini dan berinteraksi tentunya ya. Jadi ketika nanti ada sesi sharing, silahkan aja langsung ya. Siapa yang mau sharing boleh sharing open mic atau boleh juga sharing di kolom chat gitu ya. Langsung aja sharing, sampaikan insight Anda gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi nggak usah malu-malu karena kita di sini juga no judgment, no expectation ya, gitu teman-teman Tribe. Jadi nggak usah malu-malu ya untuk sharing, oke Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama bertransformasi nih pada malam hari ini, begitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi nih, karena kita sudah nggak sabar nih ya untuk bertransformasi gitu ya. Nah, sambil kita menyambut Bu Dwi Ratnasari ini, sambil nanti beliau akan mengenalkan dirinya, boleh dong kita kasih emotikon tepuk tangan nih buat menyambut Bu Dwi Ratnasari. Oke, kita kasih tepuk tangan online nih. Nah, sip-sip. Silakan Bu Dwi Ratna. Oke, terima kasih Mbak Ellen yang cantik sekali. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Amel, Mbak Margaret, terus kemarin ada guru-guru saya juga di sini, Mas Jai, ada banyak ya gurunya, ada Mbak Rina udah masuk, Mbak Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar teman-teman? Oke, Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. ya sehat. Luar biasa. Malam ini dan seterusnya. Dari kemarin malam ini dan seterusnya kita selalu sehat, bahagia dan penuh syukur. Amin. Nah, ini malam, berarti ini malam Kamis ya. Weekend masih berapa hari lagi. Tapi saya yakin ini teman-teman masih, saya nyebutnya teman-teman Bapak Ibu ya, enaknya ya. Teman-teman aja. Teman aja. Karena kita semua kan kepala dua di sini ya. Amin. Oke, boleh buat biar tambah semangat, boleh ikuti saya tangannya gini, maju ke arah ke kamera, ikut mukanya juga maju ke kamera, deketin. Oke, ikuti kata-kata saya. Bos. Bos. Semangat, Bos. Bos. Oke, terima kasih. Kita bersemangat ya malam ini. Oke, nah ini malam ini kita mau sharing nih teman-teman, belajar bareng tentang How Digital Are You. Nah, judulnya kayaknya gimana gitu ya. Nah, tapi satu lagi sebelum saya lupa, mungkin kalau saya seakan-akan tidak melihat teman-teman ke kamera, sebenarnya saya lagi melihat ke Zoom-nya. Jadi biar bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng malam ini. Oke. Nah, kita akan sharing bareng tentang How Digital Are You. Tadi sama Mbak Ellen sudah disampaikan tuh luar biasa banget tentang kondisi saat ini, di mana kita sebenarnya sudah masuk ke era 4.0 ya, udah bukan 3.0 lagi, 4.0 gitu. Nah, dan untuk malam ini selain dengan tools points of view untuk interaksi dengan teman-teman, saya mau menggunakan tools namanya AHA Slides. Ini kebetulan saya baru tahu AHA Slides ini baru hari Sabtu. Nah, terus ngobrol-ngobrol sama Mbak Margaret, sama Mbak Ellen, ini masih anget loh buat saya nih, yuk saya mau nekat. Ini pertama kali malam ini saya nyoba. Mudah-mudahan dengan nyoba gini, kita belajar bareng sama teman-teman di sini, tahu itu apa AHA Slide, bisa nambah-nambah lah, bisa biar punya digital mindset ya, Mbak Margaret ya, Mbak Ellen ya. Oke. Saya ngomong lagi, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, sebagaimana tadi teman-teman sudah ketahui bahwa kita masuk ke dalam era 4.0. 4.0 itu memang saat ini memang industri itu lebih saat ini kita berada di era industri yang mengakibatkan perubahan teknologi dan mengubah cara hidup kita. Nah, cocok tadi sama yang sudah disampaikan Mbak Ellen. Apa-apa sekarang semua serba online. Mau maem aja, wes tinggal online, nggak usah masak lah, nggak usah manual, tinggal titit bayar, dah gitu. Nah, saya mau tanya teman-teman nih yang di dompetnya masih
banyak struk-struk belanjaan. Adakah di sini mengakulah? Oke. Nah, kalau sekarang itu kan sudah langsung online bayar. Belanja tinggal klik platformnya mau di mana, belanja apa, bayar, tinggal tunggu paket, udah datang. Bahkan tanda terimanya juga udah nggak pakai tanda receipt, tinggal di foto udah nerima berarti kita. Semuanya udah scriptless, paperless, rata-rata seperti itu. Nah, oke, saya izin share screen ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, inilah yang dinamakan digital gitu ya. Nah, kita akan bertemu dengan segala fitur-fitur digital. Jadi memang kalau menggunakan digital itu memang harus apa ya? Kita tuh harus teliti dan harus sabar gitu ya. Kalau menghadapi teknologi gitu. Nah, boleh nih sambil menunggu Bu Sari persiapan gitu ya, mempersiapkan AHA slide-nya gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah survei kecil-kecilan nih ya, dan juga tadi sudah ditanya nih, siapa sih yang masih punya struk gitu ya di dompetnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa yang di HP-nya punya lebih dari berapa? Dua deh, lebih dari dua fitur online, kayak Shopee, Tokopedia gitu. Siapa yang lebih dari 3 deh, ayo saya tambahin. Tulis Dompet di komen online ya deh. ini ceritanya ya. Ya, boleh dompet online atau fitur pembelanjaan online gitu ya. Wah, siapa nih yang lebih dari 3 nih? Kak Vicky kayaknya banyak nih ya, ngitung-ngitung sampean. 9 Kak udah ngitung. Waduh, udah banyak ya. Nah, Aku Bapak memang Ibu selalu kayak gitu tahu. sudah mulai ini ya, Kalau udah kerja tak lebih dari 3. Nah, itu sudah menandakan bahwa Bapak Ibu sudah mulai terjun ke dalam era digital gitu ya, mengikuti perkembangan yang ada. Nah, oke, ini Bu Sari sepertinya sudah mulai bersiap nih. Oke. Sip. Oke, aman Bu Oh, Sari. sebentar kok saya malah nggak kelihatan mukanya ya. Ya, masih kameranya masih dimatikan. Sebentar. Nah, inilah. Dari Zoom-nya itu mungkin Bu Sari. Bisa dinyalakan, bisa di-on-kan videonya dari Zoom-nya. Oke, kita sambil menunggu Bu Sari ya, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ayo kita lanjut. Ini loh. Nah, gitu loh. Oke. Sip. Oh, ya udah, oke. Oke. Aman Bu Sari? Aman, sebentar. Aman. Ini. Oke, sebentar ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan aja Bu Sari. Inilah Ini kita saya kan sambil mama-mama sambil bertanya-tanya nih. belajar mempunyai digital mindset, ya toh. Betul. Ini lagi mengajak teman-teman yuk bareng aku, yuk temenin aku belajar. Betul, nggak apa-apa. Inilah yang dinamakan masuk ke dalam era digital ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kita sambil belajar bersama-sama gitu ya. Oke. Sudah kelihatankah? Yang kelihatan? Sudah. Oh, hilang lagi. Mungkin share screen lagi. Share lagi, Man. Sebentar. Oke, Bapak Ibu boleh nih drop di kolom chat setelah tadi lebih dari 3 itu ya, dompet online atau fitur pembelajaran online, boleh nih sharing di kolom chat, apa sih yang paling sering digunakan? Tuh. Sambil menunggu. Oh, oke, Bu Sari sudah muncul nih. Ya, oke. Sip. Nah,
agar tadi agak sempat terjadi sesuatu, yuk boleh ya Mbak Ellen di-setelin musik dulu teman-teman supaya kita rileks sejenak sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut. Maaf, Bu Sari, tadi saya sempat terputus-putus. Oh gitu, oke. Oke, boleh diputarkan lagu dulu Mbak Ellen, biar teman-teman santai dulu, rileks dulu. Kita mau belajar bareng menggunakan tools dari points of view. Kita mau main kartu, kita mau explore kartu, tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita happy dulu dengan lagu dari Mbak Ellen. Oke, kalau gitu saya share screen dulu ya. Oke. Oke, saya akan putarkan lagu buat Bapak Ibu nih. Ini dia lagunya. Where I can go when you're not around. Ellen, I'm feeling down. Ya. Won't you stay? Ya, Bu Sari. Lagu Yura. Oh, ini lagu yang pas ya. Oke. Maaf Bapak Ibu, ini gitulah di era digital ya. Itulah. Nggak apa-apa, yuk kita sama-sama belajar nih. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa menikmati video. Ini Bu Sari sudah mencari nih khusus untuk Bapak Ibu gitu ya, supaya bisa menikmati video ini. Sudah muncul videonya? Videonya aman kan? Belum muncul. Oh. Masih proses. Kalau gitu saya stop share dulu deh. Ini pasti udah bisa. Sudah muncul, Bapak Ibu? Aman ya? Oh, itu sudah ada. Oke. Silahkan dinikmati, Bapak Ibu. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru. Keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju,
Oke, terima kasih. Hadiah lagu untuk teman-teman tadi karena ada disruptif digital. Oke, oke. Saya share screen lagi ya, boleh ya, Mbak Ellen? Oke? Oke, silakan Bu Oke, sip. Sari. Oke. Nah, ya, kita di sini. Oke, nah kemudian kita lanjut. Nah tadi disruptif digital. Jadi kalau contohnya kalau misalnya restoran yang tidak bekerja sama dengan platform tertentu ya, tadi titik-titik jack gitu. Nah ketika untuk berjualan mungkin jadinya agak sulit gitu karena ternyata yang laku tuh yang kalau pakai platform online. Nah si disruptornya itu sendiri adalah si titik-titik jack tersebut misalnya gitu kan. Nah terus kemudian jadi memang harus kita menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Nah ini kejadian juga dengan Nokia. Dulu siapa yang nggak punya Nokia gitu? Semua orang rata-rata sebagian besar pakai Nokia sampai disebutnya handphone sejuta umat. Namun kemudian karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan datang Android, iPhone, selesai Nokia. Nah itu juga jangan sampai terjadi sama kita. Satu contoh nih, ada kejadian. Ada saya tuh pernah ada teman gitu, dia tuh produsen kue kering lah gitu. Nah terus kemudian pandemi nih ya, pandemi jadi akhirnya susah tuh mau jualan. Terus saya bilang coba dagangnya secara online aja. Cuma kok kayaknya agak kurang bisa mengcatch up perubahan saat ini gitu. Enggak, pokoknya nanti temanku bisa nanti SMS biasanya pesen katanya gitu, atau telepon atau ada yang lewat di toko gitu. Nah, tapi akhirnya pelan-pelan usahanya tutup. Sementara ada teman saya punya toko kue kering itu di Pontianak. Kebetulan beliau ini sangat digital mindset banget, itu sampai udah kemana-mana, tiap hari itu bikin produksi terus. Nah itu dia salah satu contoh mempunyai pola pikir yang digital, memanfaatkan platform yang ada, memanfaatkan gadget. Well, sometimes kita punya gadget keren, tapi tidak dimanfaatkan untuk lebih luas, mungkin hanya untuk komunikasi saja, tapi tidak dimanfaatkan secara luas, misalnya untuk berbisnis atau untuk hal yang lain, itu belum tentu kita mempunyai pola pikir yang digital. Nah, terus kemudian, gimana sih caranya biar punya digital mindset? Sebelumnya harus tahu dulu apa itu digital mindset, gitu ya. Nah, digital mindset itu suatu pola pikir yang terjadi saat ini akibat perubahan karena segala sesuatu itu serba digital ya. Jadi kita tuh mempunyai pola pikir yang pola pikir yang sesuai dengan pola pikir yang agile, pola pikir yang customer centric. Nah, itu salah satu contoh mempunyai pola pikir digital mindset. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan nggak ya gambarnya? Atau mungkin nanti bisa saya share lebih lanjut tentang non-digital mindset sama digital mindset. Jadi kalau kita punya pola pikir digital, itu tuh kita mengedepankan teknologi, terus kemudian kita up to date terhadap teknologi baru. Teknologi baru ya, bukan HP baru. Jadi biasanya kan, keluar iPhone sekian nih, nah gitu kan, mulai tuh nabung beli gitu. Jadi bukan ke up to date terhadap gadget barunya, tapi teknologi barunya. Terus kemudian menggunakan teknologi itu untuk hal yang lebih luas, untuk pekerjaan, untuk profesi, untuk metode pembelajaran, untuk educational, bisa juga untuk leisure use of digital technology juga bisa. Terus kemudian bedanya dengan non digital mindset itu ya kita tidak mengikuti tidak mempunyai rasa ingin tahu tentang adanya perubahan teknologi, terus kemudian juga telat tahu gitu kan, mungkin ya kayak seperti tadi
contohnya dari Mbak Margaret tadi. Di Zoom ini ternyata itu ada loh. Itu ada loh bisa untuk touch up my appearance. Nah, gitu. Saya malah baru tahu gitu. Atau mungkin teman-teman loh, kok aku baru tahu ya, gitu kan. Nah, itu agak-agak telat tahu tentang teknologi. Ada teknologi yang kecil tapi ternyata sangat bermanfaat. Oke, boleh kita lanjut. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Bagaimana sih caranya agar bisa mempunyai pola pikir digital? Nah, ini contohnya ini. Kalau ini tadi ada sekitar 5, ini ada ditambahkan bisa sekitar 7. Tadi seperti think digital first, be customer centric, agile, be data driven, encourage innovation, lead by example, sama spread the word. Nah, saya punya cerita nih. Jadi tentang yang customer centric-nya. Saya pernah baru selesai ambil kursus Points of View level 2. Nah, level 2. Nah, terus kemudian pas baru selesai sore itu, ada yang telepon, nangis terus minta, pokoknya pengen ketemu lah, ada masalah gitu kan, pengen ketemu. Nah terus saya bingung nih, wah ini saya mesti gimana ya? Saya stop share dulu ya. Gimana yang mengajak ketemu? Wah nangis terus saya tanya ini di mana gitu. Lagi di jalan di mana ini? Lagi nyetir gitu. Saya berhenti dulu, saya bilang gitu kan. Ini kebetulan ada di Surabaya yang bersangkutan. Terus saya jadi deg-degan kan. Nah terus ada apa gitu kan? Oh gini, pokoknya aku pengen ya itulah gitu ya, pengen ketemu, pengen ini. Lah, mau jauh gitu kan? Masa saya terus kemudian mengontak guru-guru saya yang ada di Surabaya, ada ini tolong, ya kan ya nggak lucu, baru selesai belajar kok ya gitu kan, malah minta tolong gurunya. Akhirnya saya ingat satu tools dari level 2, pakai cermin. Nah ini apa kaitannya nih digital mindset sama cermin? Tapi pokoknya saya harus bisa bantu orang ini saat itu juga udah malam, perempuan sendiri di pinggir jalan walaupun itu di mobilnya. Oke, ada kaca nggak? Gitu. Bawa bedak nggak? Bawa, katanya gitu. Oh bawa gitu. Oke, coba buka bedaknya. Terus sama ngapain? Masa aku suruh bedakan? Enggak, ada kacanya nggak ada. Oke, sekarang ngaca. Coba lihat gitu. Lihat, terus oke. Itu siapa yang dilihat gitu? Ya aku lagi sedih gini. Oke, apa yang dilihat gitu. Gitu kan saya gitu. Ya terus akhirnya diem. Lagi lihat apa? Aku itu lagi lihat apa? Aku tuh lagi pengen apa? Gituin kan. Terus diem. Akhirnya terus dia tenang. Terus menjawab. Pelan-pelan. Oke, saya akhirnya lega. Baru sampai situ. Tapi seenggaknya udah bisa nolong dia untuk lebih tenang terus pulang ke rumah. Baru kemudian besoknya saya hubungi lagi. Nah, apa kaitannya dengan digital? Saya manfaatkan handphone saya video call untuk profesi saya. Gitu. Untuk menjalankan profesi saya. Itu small thing tapi saya memanfaatkan itu. Coba bayangkan, oke besok aku terbang ke sana ya gitu. Ya, wis apalah malam itu yang terjadi gitu kan, kita nggak tahu di sana gitu. Itu salah satu hal kecil. Nah kemudian besoknya kita nge-zoom bareng gitu. Itu satu masalah terselesaikan dengan teknologi. Ada lagi saya pernah malah lost opportunity karena saya tidak memanfaatkan teknologi. Saya belum mempunyai pola pikir digital. Jadi ada beberapa klien kalau saya bilang yang tadinya tuh ya sama ya punya masalah, punya sesuatu lah, ingin konsultasi, ingin di coaching gitu dengan saya. Nah waktu itu kemudian saya bilang, oke nanti kita ketemu ya. Terus nggak jadi. Bayangkan saya lost lots of opportunity. Kalau saya bilangnya banyak. Maaf ya Mbak Amel, kayak sombong nih aku nih, banyak loh. Kenapa coba? Kenapa banyak? Untuk seorang newbie kok nyombong. 5 nggak bisa ketemuan. 5 kali 5, 25 saya lost.
Kok 5 kali 5? Ya kan 5 itu kalau misalnya waktu itu saya jadi secara online melakukan profesi saya, itu kan seenggak-enggaknya mereka akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain atau mungkin kepada kantornya, apa HR-nya gitu. Jadi opportunity-nya akhirnya banyak yang lost. Coba kalau waktu itu saya bilang, oke, kita nge-zoom ya. Oke, tentukan waktu. Nanti kita kamu bisa konsultasi sama aku, kita nge-zoom. Itu kan pasti langsung tek 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 gitu. Itu dulu. Karena belum punya pola pikir digital. Kalau konsultasi itu ya enaknya ketemu, enaknya face to face, nah gitu. Ternyata itulah yang terjadi. Begitu pula dengan teman-teman yang mungkin punya bisnis, kalau mungkin sebelumnya ada toko atau punya usaha yang sebelumnya memang berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian adanya pandemi, terutama karena pandemi, mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Nah, itu mungkin mengalami hal yang sama juga dengan saya seperti itu. Oke. Baik. Yuk, ini karena waktu juga, yuk kita berproses, yuk kita mulai explore diri kita. Teman-teman boleh nanti saya share screen lagi. Nah, terus kemudian ini saya mau coba dengan tools tadi namanya AHA Slide. Yuk kita sama-sama kita explore AHA Slide ini. Mudah-mudahan bisa ada masukan baru untuk teman-teman yang mempunyai digital mindset malam ini. Oke. Nah, ini nanti kita akan melakukan 4 perjalanan. Nah, 4 perjalanan. Nah, untuk memilih kartunya, teman-teman nanti ini saya kasih ada QR code, bisa di screenshot atau bisa diketik di ahaslides.com. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ellen untuk diketik di kolom chatnya biar teman-teman bisa langsung mengklik di situ. Oke, nanti setelah keluar di gadget teman-teman, itu bisa dipilih kartunya. Pilih kartu. Oh ya, ketik nama dulu, terus kemudian nanti bisa masuk pilih kartunya. Kemudian di-submit. Yuk kita coba yuk AHA Slide ini yuk. Oke. Nah, oke. Baik. Oke. Nah, ini kartu yang sudah dipilih oleh teman-teman tadi. Nah, dari kartu yang sudah dipilih, ada pertanyaan. Apa yang aku lihat, dengar, dan rasakan dengan perubahan era yang serba digital saat ini? Nah, silakan teman-teman amati foto yang sudah teman-teman pilih tadi. Apakah yang pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Fokus pada kartu yang sudah dipilih saja. Ya, silakan teman-teman lihat pada foto tersebut. Apa yang menarik dari foto ini? Sosoknya, detailnya, latar belakang, warna, cahaya, dan bayangan. Detail apa yang penting, paling penting bagi saya, dan mengapa? Apa yang terjadi 1 menit sebelumnya, dan apa yang terjadi 1 menit setelahnya? Apa yang hilang dari foto itu? Apa yang akan saya tambahkan ke dalamnya? Jika mungkin, di mana saya menempatkan diri saya? Apakah saya suka atau tidak suka dengan foto ini? Dan mengapa? Emosi, perasaan, ingatan apa yang muncul? Dan bagaimana semua ini terhubung dengan pertanyaan pada perjalanan ini, yaitu apa yang aku lihat, dengar, dan rasakan dengan perubahan era yang serba digital ini. Oke, silakan yang mau sharing. Oke, kita putar ya wheel-nya.
yang namanya keluar nanti silakan untuk sharing open mic-nya. Oke. Mbak Ais Ikomah Saleh, silakan Mbak Ais, boleh open mic-nya, open kameranya, boleh sharing. Nah, tadi Mbak Ais pilih kartu nomor berapa ya? Pilih kartu nomor 3, Kak. Oke, silakan Mbak Ais. Tadi dari kartu nomor 3, kenapa saya memilih kartu itu? Karena dari gambarnya itu terlihat seperti seorang pria yang sedang berjuang untuk berjuang dengan orang lain. Nah, kemudian warnanya itu terlihat dia yang paling berwarna di antara ketiga gambar yang ada. Kemudian saya kaitkan dengan apa yang saya rasakan terkait perubahan era yang serba digital. Ya, saya merasa kalau kita harus memiliki kekuatan juga untuk berjuang dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di era yang serba digital ini, karena semuanya itu serba dinamis, jadi sangat cepat perubahannya. Jadi kita juga harus memiliki kekuatan untuk cepat menyesuaikan diri. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ais. Terima kasih. Jadi kita, menurut Mbak Ais, memang harus menyesuaikan diri ya dengan kondisi saat ini. Oke. Iya, Kak. Oke. Nah, begitulah sharing dari Mbak Ais ya. Oke, kita bisa Mbak Ellen, kita bisa lanjut ke journey perjalanan kedua kah? Boleh, silakan Bu Oke, Sari. siap. Siap. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini perjalanan kedua nih, sama. Jadi nanti teman-teman nggak usah screenshot QR code-nya lagi. Jadi langsung pilih kartunya. Ini saya facing up aja ya. Nah, boleh pilih kartu mana yang teman-teman boleh silakan. Oke, sudah. Nah, kita pilih lagi ya, siapa yang mau sharing. Pertanyaannya apa ya tadi ya Bu Sari? Oh, pertanyaannya. Tunggu. Oke, sorry. Nanti kita putar lagi. Oke, baik. Maaf. Jadi dari kartu ini, silakan teman-teman explore lagi. Apa yang teman-teman lihat dari foto ini, foto yang sudah teman-teman pilih. Jadi fokus pada foto yang sudah dipilih saja. Terus kemudian apa yang menarik dari foto ini, silakan dieksplor. Seandainya ini adalah sebuah film, atau ada ceritanya, ini cerita tentang apa, atau film tentang apa. Apa yang kira-kira terjadi 1 menit sebelum foto ini diambil, apa yang terjadi 1 menit setelah foto ini diambil. Suka nggak atau nggak suka dengan foto yang teman-teman sudah pilih, dan mengapa? Oke, nah bagaimana semua ini terhubung dengan pertanyaan di atas, bagaimana aku merespon perubahan era yang digital, yang serba digital. Sudah bisa kita putar ya, siapa yang mau sharing? Oke. Silakan Mbak Marta, boleh open mic, open kamera, mau sharing untuk perjalanan kedua. Adakah Mbak Marta? Ya ada, cuman saya nggak bisa open Oh kamera. iya, oke, silakan Mbak Marta. Terima kasih. Saya milih nomor 1 ini kartunya.
dan sangat terkoneksi dengan kata-katanya journey ya. Ya. Jadi kayaknya memang merespon perubahan era digital ini kayak buat saya yang bukan anak milenial, ini berarti sebuah perjalanan untuk bagaimana beradaptasi, bagaimana saya harus melakukan belajar banyak hal baru gitu ya, nggak gampang kayak ada di padang pasir seperti ini juga kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang apa ya, kadang-kadang bisa sepertinya gampang, tapi intinya ini menjadi sebuah journey kalau buat saya, gitu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi meresponnya dengan bentuk bahwa ini suatu perjalanan, suatu journey ya, perjalanan. Jadi belajar banyak hal yang baru, gitu ya. Jadi usia itu bukan menjadi penghalang untuk belajar. Oke, baik. Ada lagi kah yang mau sharing atau kita putar lagi? Saya putar lagi satu lagi ya Mbak Ellen, boleh ya? Boleh Bu Sari. Oke, kita putar. Siapa ini yang kebagian sharing? Ini sambil mainan AHA Slide ya Mbak Ellen ya. Iya, sambil kita mencoba fitur baru nih Bapak Ibu. Asik ya jadinya. Mbak Eva. Oke, Mbak Eva silakan Mbak. Agak berisik nggak apa ya? Mbak Eva ini yang pertama kali ngajarin saya membaca kartu. Agak berisik nggak apa Mbak? Maaf. Saya tadi pilih nomor 3 Mbak. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat sih era yang serba digital itu harus dimanfaatkan dengan tepat sasarannya gitu. Jadi yaitu segala sesuatu yang digital itu punya dua sisi punya dua keuntungan dan kerugian gitu artinya. Kalau salah pakai itu bisa jelek banget, tapi kalau tepat dipakainya itu bisa bagus banget gitu. Jadi sesuai yang pilihan saya ini nomor 3, tadi saya pilih nomor 3. Jadi bagaimana meresponnya ya kita harus betul-betul mengarahkan si mata panah ini dengan tepat gitu. Jadi menggunakannya secara tepat sehingga nanti hasilnya juga kalau bagus banget. Gitu. Itu sih Mbak yang tadi saya pilih di kartu nomor 3 ini. Oke. Jadi dari pilihan kartunya Mbak Eva itu yang nomor 3 itu ya. Kalau gitu digunakan harus tepat sasaran ya agar kalau jadi bagus ya bagus banget gitu ya. Jadi kalau nggak tepat sasaran ya amburadul lah gitu ya. Betul. Kayak AHA Slide ini kan kalau dipakai bagus banget. Oke. Nanti aku belajar ya, Mbak. Belajar bareng kita ya, Mbak. Iya, benar. Sharingnya Mbak Eva, mudah-mudahan jadi insight baru juga buat teman-teman. Thank you. Oke, Mbak Ellen kita lanjut. Boleh Bu Sari. Tarik. Kita masuk ke journey ketiga. Yuk, masuk journey ketiga. Nah, di sini ada 3 kartu lagi. Ups. Nah, 3 kartu lagi. Saya facing up juga. Jadi ini pertanyaannya adalah di perjalanan ketiga adalah apa yang aku butuhkan untuk dapat memiliki pola pikir digital. Nah, silakan teman-teman pilih. Mau kartu yang mana? Untuk dieksplor. Jadi kembali lagi, apa sih yang aku lihat apa yang aku lihat di foto ini? Kemudian apa sih yang menarik dari foto ini? Apa yang hilang dari foto ini atau apa yang mau aku tambahkan pada foto ini? Oke, apakah aku suka atau nggak suka dengan foto ini dan mengapa? Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana semua ini terhubung dengan pertanyaan apa yang aku butuhkan untuk dapat memiliki pola pikir digital? Oke. Kita putar lagi ya Mbak Ellen ya. Baik Bu Sari. Wow,
Silakan Mbak Rina. Mbak Rina. Halo. Ini pun Ciguku. Keren banget ini mah. Saya sampai terpesona gitu ya. Oh, Sama gitu. Kita seperti nyanyi, kalau Mbak. lagi terpesona dengan senyumnya Kak Novi. Saya pilih nomor 3. Iya. Sebenarnya belum lihat katanya, tapi begitu lihat fotonya, itu ada 2 orang yang sedang bercengkrama gitu ya di bawah kanan, di bawah itu. Terus juga dikaitkan dengan kapal yang kokoh banget gitu. Saya sih insight-nya bahwa untuk memiliki pola pikir digital itu juga harus down to earth juga gitu ya. Nggak hanya berlayar pakai kapal, tapi juga down to earth untuk lihat sekeliling, untuk juga tetap merasakan human touch-nya. Jadi begitu dikaitkan dengan katanya seimbang ya harus seimbang, nggak hanya semuanya digital, tapi human touch tetap harus diperhatiin juga. Gitu Kak Sari sharingnya. Oke, terima Terima kasih Ibu kasih. Said. Terima kasih, sharingnya luar biasa. Semoga bisa jadi insight juga buat teman-teman di ruangan ini. Oke, jadi apa namanya dengan teknologi saat ini juga kita memang harus lebih banyak punya tidak hanya pola pikir saja, tapi juga sikap juga harus down to earth juga ya Mbak Rina ya. Betul. Oke, siap. Nah ini ada nih Mbak Ellen, ada yang sharing juga nih di chat. Ya betul Bu Sari, menarik Margaret. juga nih. Iya, Mbak Margaret pilih nomor 2. Yang saya butuhkan adalah nempel sama teman-teman yang update supaya saya ikutan belajar terus. Aku malah pengen nempel Mbak Margaret ini. Udah dapat tempelan tadi pas di awal. Oke, Mbak Eva juga nomor 2. Ini Mbak Anissa Tin. Oke, ini masuk di grup belajar saya juga nih. Pilih nomor 3. Mencoba merubah pola pikir dari sisi yang lain. Oke, dari Mbak Vikitan juga ada ya. Oke, wah ini menarik ya, luar biasa. Ya, betul Bu Sari. Ini ada Pak Saiful Bu Sari yang ingin sharing nih. Oh boleh, silakan Pak Saiful langsung aja. Kita nggak usah putar-putar, nggak usah Ya, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Ini saudara Aceh nih loh Mbak. Ya, ya saya kan pilih nomor 3 ya. Saya melihat kita memang harus ya wajib ya memiliki pola pikir yang digital, tetapi kan juga banyak tantangannya ya kalau kita masih berpikir pola digital gitu ke pola pikirnya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita kan ini human being ya. Ketika kita sudah ke dunia digital, kita adaptif dengan perubahan itu, juga jangan lupa bahwa kita juga human being yang harus memiliki sifat humanisnya. Gue punya teman di samping lo yang perlu gue perhatiin gitu. Mungkin begitu. Ya, mungkin sekian dulu Mbak. Bisa ya? Oke, terima kasih Pak atas sharingnya. Oke, baik. Ini luar biasa. Kayaknya pengennya semuanya dapat giliran ya Mbak Ellen ya. Iya, boleh nih kalau Bapak Ibu pengen sharing langsung aja nggak apa-apa. Bisa open mic. Tapi ini ada satu pertanyaan, boleh tadi agak kelewat sedikit dari Pak Diki, Pak Buya, Diki Natamiharja. Bagaimana cara mindset dan perilaku digital karena pemahaman kebanyakan orang kalau sudah keren teknologinya, update sistemnya, dan lingkungan atau komunikasi digital serasa sudah selesai. Oke, ini sebelum kita masuk ke journey berikut ya Mbak ya. Nah, pola pikir digital itu bisa di-develop dan disesuaikan dengan tujuan transformasi digital.
Jadi karena kebutuhan transformasi digital itu sangat berbeda untuk setiap individu atau organisasi gitu ya. Nah, pola pikir digital itu adalah salah satu key utama dari keberhasilan transformasi digital. Seseorang yang mempunyai pola pikir digital itu selalu update dengan teknologi baru dan punya encourage innovation gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Maaf ini tadi karena kelewat jadi mumpung masih kebaca sama saya takut catatnya udah keburu ke atas. Oke. Iya, nggak apa-apa, Bu Sari. Silakan teman-teman yang mau sharing silakan. Ada Coach Servasius Leo juga nomor 1 milihnya karena dalam era digital dibutuhkan kreativitas dan selalu harus up to date. Yes. Nah, ini juga menarik nih Bu Sari, ada dari Bu Nina dan Bu Anja. Ya. Mungkin mau sharing secara langsung Bu Nina atau Bu Anja, karena ini menarik nih dari sisi era digital sama tetap makhluk sosial gitu ya. Nah, mungkin ada pengalaman, gimana sih menyeimbangkan antara era yang digital sama kita ini tetap human touch gitu ya. Jadi mungkin ada pengalaman nih Bu Nina atau Bu Anja. Ya, boleh mungkin sharing. bukan mohon izin. Sebenarnya Mia, Anya saya pakai login nama anak saya, jadi itu namanya. Gitu. Tadi saya udah gitu. Mia. Jadi di era digital sini kan sering tadi sudah dibilang disruption ya. Kadang orang yang terdekat kita jadinya jauh gitu. Karena di family aja contohnya, atau saya ambil contoh di family kali. Kalau di pekerjaan kan kita harus selalu engage dengan digital. Kalau di family digital mungkin harus diseimbangkan karena kadang-kadang di satu meja makan itu masing-masing sibuk dengan digitalnya sendiri-sendiri, dengan sosial medianya sendiri-sendiri, sehingga untuk komunikasi kita sekeluarga nggak bisa, tapi komunikasi keluar kita lebih intens gitu. Jadi menurut saya as a family mungkin kita digital itu harus diseimbangkan kapan makainya dan saat kapan tidak boleh pakai. Nah kalau di pekerjaan ya kita all the time engage dengan digital gitu. Karena apalagi di pandemi ini memang eranya digital yang memudahkan untuk satu sama lain kita bersinergi gitu. Itu mungkin ya. Oke. Terima kasih. Nah ini kayaknya problem yang sama nih. Kalau pas lagi makan, terutama di meja makan ya Mbak ya. Terus anak-anak sibuk dengan gadgetnya gitu. Jadi kayaknya gimana gitu kan. Nah saya pada akhirnya melarang anak-anak untuk pakai gadget pada saat makan gitu. Nah, cuma memang bukan beban. Jadinya sebagai orang tua juga harus nyontoin. Kadang tuh pas ada WA masuk itu kan pengennya cepet-cepet dibales. Loh, ini kok si mboknya aja masih pegang HP di meja makan. Jadi itu juga kebijakan yang kita buat terkait dengan pola pikir digital di lingkungan keluarga sendiri juga kita harus apa yang kita tetapkan ya kita harus juga patuhi juga gitu. Jadi supaya tadi kata waktu pas sharing tadi bisa berjalan dengan baik ya komunikasi dengan keluarga gitu. Walaupun sekarang semuanya serba digital. Oke. Ada lagi Mbak Ellen yang mau sharing? Boleh Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau sharing langsung aja nih open mic-nya. Atau berbagi pengalaman juga nih, seperti Mia tadi. Boleh juga. Boleh sedikit, tapi saya nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Boleh Bu Nina, silakan. Kartunya sama ya tadi juga, kartu yang ketiga balance. Ini berdasarkan pengalaman saya nih selama masa pandemi, kayaknya euforia banget gitu ya, kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kayaknya depan laptop aja gitu ya, manteng. Tapi hal-hal kita ada di rumah tapi ada dan tiada gitu ya. Orangnya ada tapi kayaknya nggak ngurusin yang lain-lain kecuali depan yang jauh di sana kita urusin gitu ya. Jadi yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Nah, makanya tadi begitu lihat kartu ini rasanya jelek banget gitu ya. Wah, harusnya memang kita menyeimbangkan apa yang ada di rumah, ada waktunya gitu ya. Skala prioritas juga ada jam kerjanya. Karena saya rasakan sekali, rasanya jadi nggak ada jam kerja. Nggak ada hari kerja juga gitu ya. Kayaknya benar-benar 24 jam itu hanya benar-benar istirahat lagi, tidur aja gitu. Setelah itu aktif lagi ke dunia maya gitu ya, dunia digitalnya.
bangun tidur yang dicari juga bukan anak, bukan suami, dicari HP gitu ya. Jadi rasanya kita memang sebagian besar lah ya dari kita gitu ya, tampaknya di masa pandemi benar-benar beralih, tapi harusnya mulai dibenahi gitu ya. Jadi begitu lihat kartunya ini kayak apa ya, kayak dijewer gitu ya tadi. Iya ya, benar ya, saya harus mulai ini. Karena kalau ikut point of view kan selalu ditanya 24 jam yang akan datang apa yang dilakukan gitu ya. Jadi begitu selesai ini mungkin saya salah satunya adalah mengurangi bangun tidur, saya cari anak dulu gitu, bukan cari HP. Mungkin itu dari saya. Makasih. Makasih Mbak Nina. Oke, baik. Ini sharingnya luar biasa ya, pengalaman-pengalamannya ya Mbak Ellen ya. Betul banget Bu Sari. Jadi dapat insight-insight baru dulu. Bangun tidur, cari anak dulu, gitu ya. Atau bangun tidur, pokoknya intinya jangan pegang HP dulu lah, gitu wis. Nanti malah. Oke, kita bisa lanjut ke perjalanan berikut ya. Perjalanan terakhir ya Mbak Ellen ya. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin nanti yang mau sharing bisa di journey selanjutnya gitu ya Bu Sari. Boleh, oke, sip. Yuk kita masuk ke perjalanan yang keempat. Nah, journey kita yang keempat. Nah, ini ada 3 kartu juga. Nah, ini saya bikin facing up supaya teman-teman bisa langsung pilih foto mana yang paling teman-teman yang ingin teman-teman explore. Oke, baik, fokus pada foto yang sudah dipilih saja. Abaikan foto yang lainnya. Nah, apa yang teman-teman lihat, apa yang saya lihat di foto ini? Apa yang menarik dari foto ini? Apakah sosoknya, detailnya, warna, cahaya, atau bayangan? Oke. Jika mungkin di mana saya menempatkan diri saya pada foto ini? Apakah saya suka atau tidak suka dengan foto ini dan mengapa? Oke, dan apabila semua ini terhubung, bagaimana semua ini terhubung dengan persoalan, dengan pertanyaan pada perjalanan terakhir ini, apa langkah selanjutnya yang aku lakukan untuk dapat memiliki pola pikir digital? Oke, silakan dieksplor dulu sesaat. Baik, silakan kalau ada yang mau sharing, atau kita putar satu kali lagi ya Mbak Ellen ya. Boleh Bu Sari. Kita putar lagi nih. Oke, siapakah dia? Ya, silakan Bapak Raden Mas Rum Hendarmin. Silakan Pak. Mau silakan untuk sharing. Bapak Rum adakah? Oke. Kalau begitu kita mau putar sekali lagi atau boleh diputar dulu deh sambil Bapak Ibu mempersiapkan ya yang mau sharing, boleh silahkan. Oke, siap. Oke, siapakah putar? Ya, Mbak Vivi. Oke, kayak kuis ya. Silakan Mbak Vivi. Benar banget. Yang Mbak Vivi untuk sharing waktu, kalau sekarang bukan waktu dan tempat dipersilahkan karena kan online, waktu dan kuota dipersilahkan. Benar-benar waktu dan kuota ya jadinya Bu Sari. Iya. Oke Mbak Vivi. Oke, 3, 2, 1. Nah silakan yang mau sharing, ayo langsung open mic, open kamera. Jadi berasa ini ya undian ya. Nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing, boleh nih. Atau berbagi pengalamannya. Bapak Ibu yang baru hadir, baru bergabung juga, boleh loh untuk sharing, ya kan Bu Sari, nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Karena kita saling berbagi insight nih. Oh, Pak Saiful mungkin mau sharing? Ya, boleh ya. Terima kasih banyak. Oke, ini berbagi pengalaman ya. Saya dulu kan kerja di sebuah lembaga di perizinan gitu ya. Kemudian saya dipindahkan ke perpustakaan. Ini kan baru buat saya yang tidak ada basic seorang librarian gitu ya.
Nah, gambar sekarang nomor 1 yang ada panah 3 biji. Ya, saya harus cari, harus bisa beradaptasi dengan dunia baru di perpustakaan. 3 panah itu kan saya umpamakan sebagai dunia perpustakaan. Ya, saya harus berjalan juga mengimbangi yang 3 ini. Kalau nggak saya ketinggalan. Artinya saya harus mengupgrade diri saya harus mencari gini, kalau bahasa saya kan saya harus groomingkan diri. Grooming kan berarti mengupgrade diri saya harus juga memiliki personal branding. Dan saya juga mesti memiliki personality development. Jadi saya harus terus menggroomingkan diri agar saya itu bisa berjalan sesuai dengan dunia yang baru yang sedang saya mainkan saat ini. Mungkin begitu kira-kira. Mantap. Oke. Terima kasih sharingnya ya, Pak. Sama-sama, Bu. Mbak Ellen. Ini ada dari Mbak Margaret. Pilih nomor 2. Oh, ada Pak Gentur. Pilih nomor 1. Oke, Mbak Margaret. Kalau ada hal baru, langsung lompat, dicoba. Kayak semangatnya Bu Sari, langsung nyoba slide. Bondo nekat. Oke, ada lagi sharing dari Mbak Vikitan nomor 3 bahwa bagi saya langkah selanjutnya adalah mengerem dalam mencari hal yang bisa mengganggu konsentrasi dari tujuan utama surfing di internet. Nah, ini insight yang luar biasa nih. Oke, sharing yang luar biasa. Masukan buat kita rata-rata kayaknya problemnya ini ya, Mbak Ellen ya. Ya, betul Bu Sari. Mengganggu konsentrasi. Nah, ini tadi sepertinya Pak Gentur open mic ya, yang pilih kartu 1. Nah, mungkin Pak Gentur mau sharing nih. Oke, silakan sebetulnya Pak jadi curhat juga nggak apa-apa ya. Oh, boleh. Itu saya boleh dibilang angkatan tua ya, karena memang usianya memang sudah lebih lah ya. Jadi pada saat peralihan teknologi, yang biasanya saya konvensional, apa-apa manual, suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus menyesuaikan. Dan itu sedikit saya paksakan, dalam arti saya harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Ya mau tidak mau saya belajar. Dan alhamdulillah, ternyata dengan sedikit demi sedikit, semuanya tercover. Jadi yang tadinya saya tidak mau bergerak, alhamdulillah dengan adanya panah itu menunjukkan bahwa kita harus konsisten, fokus, mau bergerak. Akhirnya saya menguasai, ya walaupun dalam kapasitas yang saya harus belajar terus ya. Nah, saya tanya sama yang lebih muda, yang lebih junior, saya tanya ini. Ternyata ya nggak terlalu susah. Tapi itulah, saya minimal memiliki pola berpikir ke arah digital, harus bergerak. Terus, lurus. Itu curhatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gentur. Ya. Sama-sama nih Pak. Oh enggak dong, tadi kan sepakat semuanya kepala 2 semua Pak, muda. Kepala 2 ya, alhamdulillah. Jadi, seperti anak panah itu maju semua ke depan. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Monggo. Mbak Ellen. Ya, Bu Sari. Ini sharingnya yang di chatnya ini, waduh. Menarik ya. Menarik nih. Ada Pak Jai. Pilih nomor 3, bisa memanfaatkan sarana digital secara efektif biar hidup lebih efisien. Gas dan rem, gas dunia digital dan rem sisi manusiawi. Ini kalau metik. Nah, mungkin Kak Jai ada pengalaman juga nih. Apa nih yang jadi bikin efisien? Kira-kira dan apa yang contohnya gitu. Ayo kita. Waduh, ini sebetulnya agak-agak membuka aib karena jujur saya itu pegang alat-alat digital tapi mindset-nya mungkin belum digital. So ini saya itu masih merasa belum efisien dan saya merasa dunia digital sebenarnya bisa membantu tapi belum terbiasa dan belum mau mencoba masuk lebih dalam. Satu contoh deh, ini misalnya ketika saya buka Excel atau di Drive saya sedang cari nama-nama data gitu ya.
Saya tuh nyarinya lama habis waktu, padahal saya bisa lakukan hal yang lain, gitu ya. Saya bisa main sama anak, saya bisa lakukan banyak hal lain. Nyarinya lama, ternyata saya baru tahu kalau cari sesuatu dengan cepat di Excel itu tinggal Ctrl F gitu ya. Ya Tuhan, ini kalau tahu gini ya dari kemarin-kemarin saya bisa lebih cepat. Artinya saya bisa gasin area-area ini yang saya jujur ini mindset belajar digitalnya kurang karena saya ini aliran duduk meditatif, lalu kalau punya pengalaman ya udah ditulis di buku tapi nggak ditulis di Instagram atau masuk ke reel. Mindset saya belum seperti itu, tapi ya dari sini terima kasih HP-nya ada, laptopnya ada, mindset-nya yang harus dirubah. Itu yang buat saya harus digasin supaya saya juga makin bisa bantu orang lain, berarti lebih bisa bikin hidup manusia lebih baik, termasuk saya juga bisa efisienkan diri saya, bisa efektifkan diri saya dengan kehidupan saya dan keluarga contohnya. Begitu, ini buka aib sebetulnya. Kayaknya aib bersama deh, Pak. Apa tadi? Kontrol apa tadi? Kontrol F. Fine itu loh. Waduh, itu saya nyarinya lama, nyari data ternyata itu cuma hanya 1 detik selesai. Ayo teman-teman dicatat ya tadi ya, kontrol F. Oke, luar biasa. Dari sharing-sharingnya luar biasa ya Mbak Ellen ya. Jadi banyak masukan juga nih. Dari sisi humanisnya, dari sisi efisiensi waktu, dan wah ini luar biasa, banyak banget. Oke. Nah, ini ada Pak Subur nih, mau sharing nih. Silakan, ayo. Silakan Pak Subur. Dan kuota dipersilakan Pak Subur. Terima kasih. Selamat malam Ibu-ibu semua Pak semuanya. Pola pikir digital ini bagi saya yang termasuk baby boomer, ya, generasi baby boomer, itu sangat membantu. Terus terang di pekerjaan saya sehari-hari itu tanpa digital itu akan macet. Karena apa? Karena misalnya saya kemarin 1 hari itu bisa 3 kali webinar dan semua menyangkut pekerjaan di kantor saya. Tadi begitu mendengarkan Ibu Sari dan teman-teman berbicara, saya jadi ternyata digital ini sangat membantu pekerjaan kita semua dan memudahkan mendapatkan informasi. Dan yang bagi saya yang penting itu satu, Bu Sari, biayanya murah. Nah, benar-benar murah. Karena ketika saya dulu di Kalimantan, ketika mau ikut kegiatan diklat gitu, itu pada mengeluarkan biaya 6-7 juta untuk hotel, untuk seminggu di sana itu bisa 6-7 juta. Dan sekarang ini saya paling hanya keluar pulsa saja 100.000 sudah selesai dan mendapatkan ilmu-ilmu yang saya butuhkan. Ya, ini makanya saya sangat tertarik dengan apa yang di Ibu Amelia yang sering saya terkait dengan bukunya Bu Amelia misalnya. Saya beli bukunya semua karena itu sangat membantu saya untuk kegiatan kantor kami sehari-hari, terutama saya pribadi. Dan ini memudahkan juga berkomunikasi dengan anak-anak saya yang berjarak jauh. Karena apalagi yang di masa epidemi COVID ini, nggak mungkin kita akan semudah kemana-mana. Mungkin itu Bu Sari. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Pak Subur. Luar biasa. Jadi masuk juga dalam masalah cost ya. Ya. Betul ya. Jadi lebih hemat juga. Dan sangat hemat. Oke, sangat hemat. Kemudian justru didapatnya juga bisa lebih banyak atau bisa sama tapi dengan budget yang lebih jauh ya. Tadi 6,5 juta sama 100.000 kuota. Wah, luar biasa. Oke. Ayo kita bertransformasi digital biar bisa seperti Pak Subur. Yes. Nah, Bu Sari ini juga ada Kak Imam nih yang mau sharing nih. Oh ya. Oke, silahkan. Oke, selamat malam semuanya dan terima kasih untuk kesempatannya Mbak Ellen dan Mbak Dwi Ratnasari. Sebelumnya kalau misalkan tadi dari Pak Subur yang generasi baby boomers, mungkin saya sekarang dari generasi Z seperti itu. Oke, saya sebenarnya agak malu gitu ya untuk aktif di sini karena di sini kebanyakan sudah ini gitu ya, sudah
mungkin pengalamannya sudah banyak sekali gitu ya, jadinya agak-agak malu gitu. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait insight saya gitu ya, ketika memiliki pola pikir digital ini gitu ya, khususnya saya sebagai mahasiswa gitu ya, benar-benar merasakan gitu ya, bagaimana perubahan yang luar biasa gitu ya dari hidup saya sendiri gitu ya, ketika gimana saya gitu harus dihadapkan dengan dunia digital yang itu emang benar harus dihadapin gitu ya, dan nggak bisa dihindarin gitu ya. Sekarang saya kuliah secara online gitu ya, dan mengikuti setiap kegiatan di perkuliahan di kampus itu semuanya online gitu ya, itu luar biasa sekali gitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, relasi saya semakin luas gitu ya, saya bisa berhubungan dengan orang-orang di luar kampus saya gitu ya, terus saya bisa mengikuti lomba di mana saja gitu ya, tanpa harus keluar biaya gitu ya, terus dan masih banyak lagi mungkin ya. Nah, terkait apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan gitu ya untuk dapat memiliki pola pikir digital ini sendiri, saya memilih gambar yang pertama gitu. Mungkin saya panggil saja coach ya. Saya biasanya manggilnya coach gitu kalau misalkan di points of view biasanya. Jadi biasanya untuk untuk di pilihan ini sendiri saya pilihnya gambar yang pertama. Saya memaknainya itu dengan melihat ada orang di sana yang sedang berjalan mengikuti arus seperti itu. Jadi terus berjalan mengikuti arus hidup yang alur hidup yang memang sudah ada gitu ya. Contohnya saya sebagai mahasiswa, saya mau nggak mau gitu ya harus menjalani semuanya dengan serba digital. Saya belajar benar-benar full online gitu ya, praktikum online gitu ya, saya harus memakai simulator dan lain sebagainya gitu ya. Tapi secara nggak langsung gitu ya, saya mendapatkan hal yang luar biasa gitu ya. Semisal ketika dihadapkan dengan kalau misalkan dulu itu saya agak cukup susah gitu ya, misalkan untuk mencari literatur untuk referensi yang harus saya baca gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, saya seperti terdigitalisasi gitu ya. Setelah setelah mengalami masa-masa online ini, saya merasakan gitu ya, saya jadi tahu gitu ya bahwasanya buat ngeperkaya resource gitu ya untuk belajar itu ternyata nggak harus melulu dengan buku yang secara langsung gitu. Ternyata di internet sendiri itu banyak sekali gitu ya yang bisa saya telusuri gitu ya, seperti itu. Mungkin masih banyak lagi gitu ya yang belum saya sampaikan, tapi mudah-mudahan itu cukup merangkum seperti itu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Imam, mewakili Gen Z. Oke, baik, Mbak Ellen, kita sudah sampai di perjalanan terakhir ya Mbak Ellen ya? Ya, betul Bu Sari. Nah, dari kita sudah boleh nih kalau dilanjut. Oke, terima kasih. Nah, kita sekarang masuk ke yang terakhir itu kita membuat action plan. Mungkin teman-teman yang dari tribe sudah biasa membuat ini. Nah, teman-teman mungkin yang lain dari 4 perjalanan tadi. Nah, apa yang kita peroleh dari hasil sharingnya, dari sharing juga dengan teman-teman, silakan buat action plan-nya. Apa yang akan teman-teman lakukan dalam 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, dan 1 kali 30 hari. Semoga, dan action plan yang dibuat itu tidak yang menyulitkan, yang memudahkan teman-teman untuk melaksanakan, memudahkan teman-teman untuk lakukan, tidak menjadi beban, dan dapat membawa teman-teman kepada apa yang teman-teman inginkan tadi, agar bisa mempunyai pola pikir digital, dapat melakukan transformasi digital. Oke, boleh silakan ditulis action plan-nya sama Mbak Ellen, ditemenin sama musik. Oke, saya izin sharing musik ya, sambil Bapak Ibu menuliskan nih apa action yang mau dibuat. When you're not around and I'm feeling down, so won't you stay for a moment so I can say
I need you so, 'cause right now you know that nothing heals me, and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground, and she smiled at me and said, I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right, 'cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. Trying to keep my mind at bay. Sunflowers still move at night. Waiting for a minute till the sun seems through my eyes. Take it down, 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 down. Take it down, 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 down. Waiting for a minute till the sun seems through my eyes. You know you need to get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first place? Trying to keep my mind at bay. Sunflowers still move at night. Waiting for a minute till the sun seems through my eyes. Take it down, 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 down. Take it down, 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 down. Waiting for a minute till the sun seems through my eyes. And so she sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right, 'cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why. Oke, Bapak Ibu yang tadi sudah mulai merencanakan nih apa action plan-nya. Ini kita Boleh di-share. Ya, Bu Sari? boleh silakan ya Mbak Ellen ya, ada yang mau langsung Ya, share, betul. dibacakan di kolom Kolom chat. chat. Oke. Yes. Wah, ini ada dari Bu Eva. 1x24 jam mengurangi screen time, bersih-bersih file HP dan laptop. Kalau di 7 hari mulai ajak anak-anak memanfaatkan gadget bukan untuk main game tapi membuat game. Wow, keren ya Bu Eva. Keren. Dan 30 harinya membuat program baru dengan memanfaatkan laptop, HP, dan medsos. Oke. Ini juga ada dari Kak Fani, balik ngonten IG untuk pro tentang points of view. Wah, ini kita tunggu nih ya, 1x24 jam, Kak Fani. Kita cek nih.
di Kita Instagramnya pantau Kak nih, kita Fani. pantau. Iya, betul. Oke. Iya, benar Mbak Margaret nih. Bersih-bersih memori HP nih. Iya, betul, betul. Betul banget. Oke. Apakah mungkin ada teman-teman yang langsung sharing? Boleh, silakan. Atau kita bacakan dari sini ya, Mbak? Bacakan Ya, lagi. boleh. Kalau ada yang mau open mic, boleh nih. Satu Ya. orang nih, siapa nih? Ini ada Mbak Vikitan, katanya dalam 1 kali 7 hari mau belajar cara kerja AHA Slides. Yeay! Wah, jadi berasa ini ya, marketingnya AHA Slide ya. Ding, 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 ding. Modal kuota kayak Pak Subur tadi 100.000. Cing, cing, cing. Bener banget. Oke. Mungkin kita bikin kelompok belajar AHA Slides, kayaknya lucu nih Mbak Margaret. Oke, oh Mbak Eva juga mau belajar. Wah, oh Mas Jai, ayo let's go disco. Oke, baik. Kayaknya teman-teman sharing action plan-nya sudah lewat Menarik chat ya. ya. Iya, betul. Udah menarik-menarik nih di kolom chat. Jangan lupa untuk dilakukan ya Bu Sari ya. Iya. Kita tunggu nih action-nya. Ya, silakan. Jadi saya kembalikan ke Mbak Ellen ya. Oke, Bu Sari. Yes, terima kasih Bu Sari atas sesinya ya. Nah, Bapak Ibu, gimana nih? Sudah mulai panas, sudah mulai terbuka gitu ya, membara untuk belajar di era yang serba digital gitu ya. Saya aja yang bisa dibilang generasi masih agak muda gitu ya, generasi hampir Z gitu ya. Generasi hampir Z ini jadi membara lagi nih, supaya ya saya juga jangan sampai kalah juga ya dengan Bapak Ibu yang di atasnya generasi Z ini, jangan-jangan nanti saya yang justru tertinggal. Wah, kita harus sama-sama seimbang ya untuk berlari belajar di era yang serba digital ini. Nah, tadi juga saya juga bisa dapat proses tentang bagaimana harus merespon gitu ya perkembangan di era digital. Nah, bagaimana juga kita membentuk pola pikir gitu ya, mindset kita terhadap era digital ini. Jangan-jangan selama ini mindset kita itu memang masih salah gitu ya. Jangan-jangan HP-nya udah canggih, tapi kitanya yang belum canggih gitu ya. HP-nya aja yang keren, tapi kita hanya memanfaatkan beberapa fitur aja. Nah, yuk kita mulai merubah mindset gitu ya, merubah pola pikir supaya kita bisa memanfaatkan era digital ini dengan baik, dan tentunya juga bisa bermanfaat ya buat diri kita gitu ya, perkembangan diri kita gitu ya. Nah, seperti tadi sharingnya dari Bapak Ibu, ada yang karena dari online ini jadi bisa lebih terkoneksi walaupun jauh tempatnya gitu ya, terbatas beda kota, tapi juga tetap bisa terkoneksi dan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu, yuk mari tadi action plan yang sudah Bapak Ibu tulis dan atau mungkin catat gitu ya di kertasnya Bapak Ibu masing-masing, yuk kita lakukan supaya kita benar-benar bisa bertransformasi nih di era yang serba digital ini gitu ya, sehingga kita bisa semakin lebih maju dan tidak ketinggalan seperti itu ya. Nah, kita juga berterima kasih nih buat Bu Sari yang telah mengajak kita untuk bertransformasi gitu ya pada malam hari ini, sehingga keluar dari sesi uplifting pada malam hari ini kita sudah bisa membawa perubahan yang signifikan gitu ya, terutama di era yang serba digital ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, tentunya yang namanya proses belajar ini juga tidak bisa ya hanya sekali dua kali gitu ya. Tentunya kita harus banyak berlatih juga. Dan tentunya sesi uplifting ini nggak hanya hari ini, tapi kita akan belajar lagi di jadwal-jadwal berikutnya. Nah, kapankah itu? Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tunggu informasinya di sosial media, ada di Instagram, ataupun di WhatsApp dan email gitu ya. Sering-sering aja cek gitu ya. Wah, ada kabar nih dari Points of View apa nih? Karena pasti kita akan selalu memberikan informasi yang menarik, gitu ya, yang transformatif untuk Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu teman-teman Tribe juga tidak ketinggalan nih dengan info-info menarik yang terbaru gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu saya akan mengakhiri nih sesi uplifting pada malam hari ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman Tribe yang sudah bergabung malam hari ini
terutama Bu Sari yang sudah mengajak kita untuk berproses dan bertransformasi, sehingga kita bisa lebih terbuka nih pemikirannya, seperti itu. Oke, selamat malam Bapak Ibu, sampai berjumpa ya di sesi Local Uplifting berikutnya. Semoga kita selalu sehat dan tetap terus bertransformasi. Yeay. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Sari. Selamat malam. Bapak Ibu yang ingin ikutin prosesnya lagi, bisa diikutin di YouTube channelnya Points of View Indonesia. Termasuk juga tadi Pak Subur yang menanyakan videonya tadi ya. Yes. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, selamat bertransformasi Thank you, Bapak Ibu. Bu Sari, Thank thank you, you, Kak Sari. Bu Sari. Helen, Kak Em, sampai ketemu semuanya. Margaret, Bu Desat, Bu Nur Haida. Ya. Pak Subur, terima kasih. Pak Subur, Pak Rum juga. Pak Sanjaya.